Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersama kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buruak muko camin dibalah, buruak muko camin dibalah. Artinya, orang yang tidak mau introspeksi diri. Apabila diartikan secara harfiah, maka artinya buruk muka cermin dibelah. Hal ini menunjukkan orang yang tidak dapat mengintrospeksi diri. Pentingkah introspeksi diri? Dalam ilmu psikologi, introspeksi diri adalah hal yang amat penting untuk perkembangan dan kesuksesan seseorang. Bagaimana tidak, ketika seseorang tidak dapat mengintrospeksi dirinya sudah dapat dipastikan akan sulit berkembang. Sebab ketika orang tidak mampu melakukan introspeksi, ia cenderung akan berpikir tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan. Bahkan tatkala diingatkan sekalipun sudah dipastikan malah akan marah. Introspeksi diri tidak hanya penting bagi perorangan, akan tetapi bagi kelompok, organisasi bahkan perusahaan, tentu tujuannya demi kemajuan dan kesuksesan serta hasil yang diharapkan. Tibo nampak muko, pai nampak pungguang. Tibo nampak muko, pai nampak pungguang. Artinya, datang baik-baik, pulang baik-baik pamitan. Kata-kata bijak bahasa Minang ini memberikan pelajaran moral kepada kita semua untuk datang dengan cara baik dan pulang pun dengan cara yang sama. Hal ini dapat diterapkan dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam bertamu. Lebih jauh lagi seperti kerjasama, menjalin hubungan dan kebaikan lainnya. Tentu jangan sampai berlaku baik saat datang saja, sedang saat pulang tanpa pamitan. Hal tersebut akan sangat menyakiti hati beberapa orang. Memiliki moral yang baik akan banyak mendatangkan keuntungan. Semakin banyaknya teman, kerabat serta orang-orang baik lainnya di sekeliling kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi moralitas. Tabali kuciang dalam karuang. Tabali kuciang dalam karuang. Artinya, membeli kucing dalam karung. Rasanya istilah ini sudah sangat familiar di telinga kita. Pins juga tentu pernah mendengarnya selama bersekolah. Membeli kucing dalam karung dapat diartikan membeli sesuatu yang belum tentu, atau menyepakati hal yang belum tentu juga. Bahkan dalam kata lain kena tipu. Maka untuk menghindari semacam ini dalam membuat kesepakatan harus saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Saat hal ini terjadi tentu akan ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian bisa saja akan menimbulkan sesuatu hal yang benar-benar tidak diinginkan. Bak pinang dibalah duo. Bak pinang dibalah duo. Artinya, seperti pinang dibelah dua. Dua orang yang serupa benar, misalnya adik atau anak kembar. Kata-kata Minang ini dapat kita temukan dalam bahasa lain, seperti dalam pepatah Sunda. Kata-kata ini ditunjukkan untuk dua orang yang sama. Tapi tidak hanya terpaku fisik saja, bisa jadi sifat, cara belajar, pencapaian, dan sebagainya. Pokoknya yang dapat menggambarkan keidentikan antara dua orang tersebut. Dalam duo tengah tigo. Dalam duo tengah tigo. Artinya, tidak dapat dipercaya atau tidak jujur.
Kita jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini ya Pins. Kejujuran adalah salah satu modal dan kunci untuk sukses, sebab sebelum apapun semua orang akan menilai kejujuran kita. Apabila sudah tidak jujur, maka apa yang dapat diharapkan? Jujur aja tidak bisa, apalagi yang lain. Kejujuran harus dipatri dalam hati sedalam-dalamnya. Pernahkah kalian mendengar sebuah ungkapan yang sangat populer? Kurang lebih seperti ini, negeri kita bukan kekurang orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Salah satu faktor kenapa negara kita tidak maju-maju ialah tingkat kejujurannya. Lebih parahnya lagi, dari anak yang masih sekolah hingga pemerintahan seringkali tidak jujur. Di tingkat sekolah masih banyak siswa dan siswi yang menyontek, sementara di pemerintahan dan pejabat korupsi merajalela. Indak duwo kayonyo. Indak duwo kayonyo. Artinya, tiada dua kayanya. Maksudnya, tiada ada orang lain sekaya dia. Kata-kata Minang ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kekayaan atau dalam artian sangat kaya. Berbicara soal kekayaan, tentu setiap orang memiliki impian untuk menjadi orang kaya, termasuk orang kaya itu sendiri ingin menjadi lebih kaya. Tapi yang tidak kalah penting ialah memiliki sikap dan sifat kaya, sehingga tatkala kita banyak harta, hati pun akan ikut menjadi kaya. Sehingga pada akhirnya harta kita akan menjadi sebuah rizki yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang, membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Aye diminum rasoduri. Aye diminum rasoduri. Artinya, air diminum rasa duri. Sangat gelisah bersusah hati. Semua orang rasanya pernah mengalami yang namanya susah hati dan tidak karuan. Apapun penyebabnya, yang namanya gelisah itu tidak baik dan mengganggu hati. Biasanya kegelisahan itu muncul dari sesuatu yang dipikirkan dengan terus-menerus, baik itu keinginan atau masalah. Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi masalah semacam ini. Islam mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa berzikir, agar hati tenang. Bak duri dalam dagyang. Bak duri dalam dagyang. Artinya, bagai duri dalam daging. Selalu merasa tak nyaman atau tak menyenangkan hati. Kenyamanan adalah sesuatu hal yang kita impikan dalam hidup. Namun dalam perjalanannya tidaklah demikian. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan keadaan. Terlepas faktornya apa yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut, sebaiknya kita mulai cari tahu dan kemudian cari solusinya. Jika kita tidak nyaman dengan apapun itu, tentu sangat akan menguras tenaga, barangkali mengurangi kebahagiaan juga. Baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Artinya, belajarlah dari mereka yang telah sukses, ambil hikmah dari kegagalan dan pengalaman mereka. Sukses itu butuh proses dan perjuangan. Salah satu yang dapat kita lakukan ialah belajar kepada mereka yang telah sukses. Banyak hal yang dapat kita pelajari, mulai dari perjuangan mereka, kisah sukses, serta kegagalan yang mereka alami. Sebelum mereka dikatakan sukses tentu berada di fase berjuang, mengalami beberapa kali kegagalan. Masih banyak cerita dan pengalaman orang sukses lainnya yang dapat kita jadikan pembelajaran. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik? Dengan demikian
demikian kita tidak harus gagal terlebih dahulu, cukup orang lain yang gagalnya. Jika bisa, kata-kata Minang ini dijadikan sebagai prinsip dalam hidup, terutama untuk kebebasan finansial dan bisnis. Tiado rotan akapun jadi, tiado kayu janjang di kapiang. Tiado rotan akapun jadi, tiado kayu janjang di kapiang. Artinya, gak ada rotan akar pun jadi, gak ada kayu, tangga pun dibelah. Kutipan di atas memberikan pesan kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun. Biarpun mungkin sulit, tapi percayalah yang namanya kesempatan itu pasti adanya. Setiap orang yang sukses tidak serta-merta langsung berada di puncak, namun mereka mengalami beberapa fase, termasuk kegagalan di dalamnya. Apabila tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada, maka akan sangat sulit untuk sukses. Katiko ado ditahan, lah tak ado baru dimakan. Katiko ado ditahan, lah tak ado baru dimakan. Artinya, saat punya sebaiknya ditahan, kalau udah gak ada baru dimakan. Sekilas barangkali kata-kata ini terlihat seperti orang pelit, namun tidaklah demikian. Kata-kata ini mengajarkan kepada kita untuk berhemat. Dalam mengelola keinginan kita harus mengacu pada standar prioritas. Dengan demikian apa yang kita lakukan dan kita beli akan cenderung berguna. Beda halnya apabila tidak diatur, mengeluarkan uang atau apapun itu akan seenaknya saja, tanpa melihat hari esok bahkan di hari yang akan datang. Dima bumi dipijak, disinan lagi dijunjung. Dima bumi dipijak, disinan lagi dijunjung. Artinya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kata-kata bijak bahasa Minang ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan diajarkan sejak duduk bangku sekolah dasar. Kata-kata ini berpesan kepada kita untuk menghormati tempat yang kita tinggali, jadi di mana kita tinggal harus ikut dengan budaya yang ada. Dalam kata lain, dapat menyesuaikan. Hal tersebut rupanya telah dipraktikkan oleh orang Minang beberapa ratus tahun lalu. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Minang yang pergi untuk merantau. Kebanyakan dari suku Minang yang merantau berhasil. Bahkan dahulu sebelum Malaysia merdeka, suku Minang telah melakukan perjalanan ke Malaysia untuk merantau. Hingga saat ini orang Minang yang berada di Malaysia tercatat cukup banyak. Walau kaye nan dibantua, ikan dilawi nan diadang. Walau kaye nan dibantua, ikan dilawi nan diadang. Artinya, gimana pun bentuk kailnya bakal bertemu ikan di laut. Kata-kata mutiara ini memiliki makna yang begitu mendalam, mengajak kita untuk berpikir mengenai masa depan, terkait perencanaan, pekerjaan maupun pencapaian. Ketika kita mampu merencanakan dan memikirkan kesuksesan, hal tersebut telah ada di depan mata kita. Nah, bila kita tidak dapat memikirkan kesuksesan tersebut, dikhawatirkan kesuksesan kita tidak akan pernah diraih. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.